Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Banta Saidi dengan NIM 1807030500. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Aradeni Banda Aceh. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tugas saya, yaitu tugas UTS dengan MK Ekologi Perairan dengan dosen Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Nah, selanjutnya soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi. Jawabannya yaitu waduk merupakan tempat yang digunakan untuk menampung air saat terjadinya kelebihan debit air. Waduk dapat terbentuk secara alami atau buatan manusia sendiri. Danau adalah tempat menampungnya air yang terbentuk secara alami di permukaan bumi yang digenari oleh air, baik air tawar maupun air asin. Air yang ditampung oleh danau adalah air yang berasal dari turunannya air hujan, berasal dari air tanah, dan dapat juga berasal dari mata air. Pada dasarnya, perbedaan danau dan waduk terletak pada proses pembentukannya. Jika danau merupakan penampungan air yang terbuka secara alami, sedangkan waduk terdapat tertutup karena adanya perbuatan bangunan yang dilakukan oleh manusia. Biasanya waktu dibuat oleh tangan manusia. Waduk dia buatan manusia, sedangkan danau dia buatan secara alami. Kedua yaitu sungai terdiri dari 3 bagian besar, yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Jawabannya, hulu adalah bagian sungai yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan. Air yang mengalir dari hulu biasanya lebih jernih, jadi arusnya deras. Dan selanjutnya bagian tengah sungai atau badan sungai biasanya terletak di daerah relatif datar, jadi arusnya tidak deras. Bagian hilir atau muara sungai adalah ujung akhir aliran sungai. Bagian hilir mengalir air sungai ke laut, jadi arusnya tenang dan lambat. Apa ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Ekosistemnya jelas tentu berbeda karena bisa kita lihat dari arusnya saja. Kalau misalnya di hulu dia arusnya lebih kencang, dan kalau di daratan lebih datar, dan kalau di danau itu adalah tempat agak berkumpulnya air. Soal yang selanjutnya nomor 3, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrosifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Jawabannya, proses terjadinya eutrofifikasi adalah akibat pencemaran limbah organik seperti sisa pupuk ke perairan yang mengakibatkan kadar nutrisinya. Dampak buruknya ketika ada limbah dari petani ke perairan, maka akan merusak ekosistem yang ada di sungai, dan kemungkinan ekosistem yang bereproduksi sangat mengganggu pertumbuhannya lagi. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu zona litoral danau lebih rendah teremang dibandingkan zona lainnya, sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah pendapat ini? Jawabannya iya, benar. Soal yang terakhir yaitu nomor 5. Melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat itu? Serta berikan dalilnya. Jawabannya iya, benar. Dengan dalilnya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusidu fil arzi ba'da islahiha wat'uhu khawfaw wa tama'an. Inna rahmatallazi fahrikbun minal musyrinin, yang artinya yaitu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan
penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-A'raf ayat ke-56. Sadaqallahul azim. Sekian jawaban dari UTS saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.